video kali ini kita bakalan membahas tentang cara menanggapi orang yang nyebelin. Ada nggak sih di sini teman kalian tuh yang nyebelin banget, kayak minta diputus gitu ya? Nah guys, aku tahu caranya gimana. Iki nek ngomong tuh yang bener orang ngono kuwi ngelarani hati di koncone. Bukan kayak gitu ya guys. Nah sebelum ke pembahasannya, buat kalian yang belum subscribe, monggo silahkan di subscribe dulu, jangan lupa di like juga, di komen juga ya. Tapi guys, kalian tuh tahu nggak sih kalau ada orang nih yang nyebelin, terus kita tuh ikut kesel, itu tuh ternyata salah kita loh guys. Loh kok bisa, kan dianya dulu yang nyebelin, ya wajar nih aku main emosi no. Iya guys, tenang guys. Kalian tahu nggak sih kalau faktor eksternal tuh sebenarnya itu tuh cuma 10%, 90%-nya itu kita yang ngendaliin sendiri guys. Jadi tergantung kaliannya. Kalau kalian ada orang ini yang bikin kesel, terus kalian ikut kesel, itu tuh orang itu cuma 10% bikin kamu keselnya, tapi perspektif kamu sendiri 90%-nya yang dari dalam diri kamu sendiri itulah yang bikin kamu kesel guys. Tapi kalau kamu nyikapinya kayak yang ya udahlah, udah biasa kayak gitu kan, slow kan kitanya jadinya kayak ya udahlah mau gimana lagi, orang dianya udah kayak gitu tuh. Jadi itu tergantung gimana kita menyikapinya guys. Nah, caranya gimana biar kita tuh bisa selalu ngadepin orang-orang yang nyebelin, teman-teman kita yang nyebelin? Yang pertama, kalian harus tahu kalau kadang tuh orang tuh nggak sadar dia perbuatannya tuh kayak ih pengen tak kujaki cor. Dia tuh nggak sadar. Yang kedua, dia nggak tahu kalau perbuatannya itu tuh nyebelin guys. Jadi beda loh ya, perbuatan yang nggak tahu sama yang nggak sadar tuh beda. Nah bedanya apa? Yang ketiga, orang tuh kan punya lingkungan yang beda-beda ya guys. Kayak ada yang dididiknya tuh dari kecil udah keras, terus ngomongnya tuh kayak sak jeplak kayak gitu-gitu. Terus ada juga nih orang yang lingkungannya, yang dididik orang tuanya tuh halus, lemah lembut, omongannya bisa dijaga, sopan. Jadi pas orang yang sopan ini ketemu orang yang lingkungannya biasa ngomong kasar yang bikin sakit hati, terus si anak yang satunya itu tuh nerimanya kayak kamu kenapa ngomongnya seperti itu, kamu jahat sekali. Nah dengan pikiran seperti itu tuh kita malah kayak kita tahu gitu loh kalau mereka tuh sebenarnya nggak punya motivasi buat jahatin kita, terus kita malah jadi yang kasihan gitu. Jadi kayak ya udah, jadi kita jangan gampang terpancing emosi guys. Jadi kalau ada nih orang yang marahin kita atau orang yang bikin kita sakit hati tuh, kita kok jangan langsung terpancing emosi, tapi kita stop dulu, kita pikirin dulu apakah emang kita yang salah ataukah dia yang salah. Pokoknya kita jangan langsung nerima kayak gitu, jangan ya guys. Jadi kita stop dulu, terus kita mikir dulu apakah itu emang salah dia ataukah sebenarnya itu malah salah kita, makanya dia kayak gitu ke kitanya ya. Jadi jangan langsung emosi, tahan dulu. Nah, kalau ternyata dia yang salah, jangan emosi dulu guys. Hati-hati karena kemarahan kita tuh bisa berimbas lebih gede lagi ke teman kita. Tapi kemarahan itu tuh malah bisa merusak daripada perilaku yang kita terima. Jadi kita stop dulu, tenangin diri dulu, terus habis itu barulah kita bertindak. Ingatlah kalau kita tuh juga banyak kesalahan guys, kita tidak beda dari mereka. Bahkan ketika kita berhasil menghindari kesalahan kita yang sekarang, tidak menutup kemungkinan kita bakalan ngelakuin hal seperti teman kita ini di masa yang akan datang. Terus kan kita juga gak tahu ya apakah orang itu tuh benar-benar ngelakuin kesalahan, atau sebenarnya kalau dilihat dari sudut pandang yang berbeda, sebenarnya itu bukan hal yang salah, atau justru malah kita yang salah, atau sebenarnya dua-duanya nggak ada yang salah. Itu tuh benar-benar kita harus tahu banyak hal buat kita tuh tahu kalau hal tersebut tuh emang benar atau hal tersebut tuh salah ya. Jadi kita jangan menghakimin orang lain langsung gitu ya. Jadi kalau kamu nggak tahu nih mereka nyebelin tuh gara-garanya apa, apakah mereka benar atau salah, terus persepsi kita yang sampai kemana-mana, padahal itu tuh
bisa aja dia nggak sadar, bisa aja dia nggak tahu, tapi pikiran kita tuh sampai kemana-mana gitu, jadi kita ikut sebel, terus kamu malah jadi sedih, terus atau kamu malah jadi marah, yang itu tuh membuat keadaan tuh makin kacau gitu guys. Jadi ya udah, tetap berbuat baik aja. Kalau mau nasehatin ya nasehatin pelan-pelan, nggak harus dengan amarah gitu ya. Oke, jadi semoga bermanfaat ya. Mulai sekarang semoga kalian udah pada tahu kalau ada orang yang nyebelin tuh alasan-alasannya tuh apa. Jangan bikin perspektif sendiri ya. Kalian tanemin aja alasan-alasan itu. Jadi kalian kalau ketemu nih sama orang yang nyebelin, kalian terus mikirnya kayak gitu, terus ya udahlah santai aja, terus tetap berbuat baik sama dia kayak gitu. Oke guys, segitu dulu video hari ini. Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe, like sama komen juga ya. Semoga bermanfaat buat kalian. Jangan emosian ya. Kalau mau ngasih tahu, nasihatin ya pelan-pelan, yang baik-baik gitu ya. Oke guys, see you the next video. Bye bye. Thanks for watching.